Kalau gue waktu itu kan ini kapal kan habis saya dibangun, mau ditarik kan ke laut. Itu pernah jadi ini pakai apa tali besi tuh yang ditarik ekskavator biar dia nggak lari kan, ditahan. Itu putus pernah, putus jadi agak pas turun gini agak oleng gitu. Untung belum sempet kebalik sih. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama saya Ricky Wijaya di channel YouTube-nya Ricky Wijaya. Dan kali ini masih di segmen Rich Blue Sea dan masih tetap bersama kawan kita yaitu Bang Edo. Bang Edo, kita lanjut lagi pertanyaan yang kemarin yang belum sempat dijawab oleh Bang Edo terkait dengan bisnis ini kan memiliki model capital intensif, di mana sehingga pemainnya relatif tidak banyak. Tuh. Nah, apa yang sebenarnya Bang lihat untuk menentukan perusahaan pelayaran ini baik atau tidaknya? Oke, kalau di kita sendiri sih kita udah pakem nih. Jadi kayak perusahaan shipping itu kita udah bagi-bagi. Shipping kargo, siapa sih top 10 player ya gitu. Shipping takbut tongkang, siapa sih top 10 player ya. Shipping tanker, siapa sih top 10 player ya. Shipping offshore, siapa sih top 10 player ya gitu. Shipping passenger, siapa sih top 10 player-nya. Itu udah kita identifikasi. Dan mayoritas dari kelima ini yang kita lihat pertama, sudah berapa lama sih dia jalanin usaha ini gitu. Biasanya yang sudah lebih dari 10 tahun lah, udah lama, misalnya dia udah dari tahun 90, 80, bahkan ada ya 80, 90, tahun 2000 gitu. Pokoknya udah di atas 10 tahun, mereka relatif lebih aman. Kenapa bisa dia bilang aman? Mereka udah pernah melewati masa-masa krisis gitu dan survive gitu. Jadi kayak flashback ya tahun misalnya 2015 waktu harga jatuh, mereka nggak ada kesulitan cash flow gitu karena mereka udah lama. Dan lama ini juga selain mereka udah pengalaman ngadepin krisis, jadi tahu nih strateginya gimana kan. Kapan dia mau nambah kapal, kapan dia harus ngerem capex gitu kan. Mayoritas pemain lama ini udah punya customer base yang kuat gitu. Customer base mereka udah kuat gitu. Nah, kalau misal 10 tahun. Iya. Kalau untuk yang retail atau perusahaan-perusahaan lain itu kan relatif ya 2 tahun. Iya. Ya kan 1 tahun udah cukup gitu ya. Iya. 10 tahun ini apa nggak terlalu lama? Terus bagaimana industri ini, kalau kita lihat kan perkembangan cukup besar ya sekarang, tapi dengan pemain itu saja. Berarti mereka hanya menambah investasi untuk kapal baru dari perusahaan mereka saja gitu ya Mas ya? Iya. Tapi tidak ditemukan pemain baru di sana? Nah, memang sih kalau di kita ya Mas, pemain baru itu biasanya muncul dari bisnis turunannya. Contoh, tadinya dia punya tambang batu bara gitu ya, atau perkebunan sawit lah. Dia sewa nih kapalnya gitu ke pihak ketiga. Terus dia pikir-pikir, oh ini sewa kita mahal juga gitu kan. Akhirnya dia bikin. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Tapi itu mayoritas untuk kapal-kapal yang ukurannya kecil lah Mas. Kayak takbut tongkang tuh nggak besar. Cuman kalau kayak pemain, misalnya kapal yang besar tuh kita bicara tanker gitu ya, atau kapal kargo ya. Pasti ya pemainnya sudah dari dulu itu aja gitu. Nggak ada pemain baru? Contoh misalnya nih, Pertamina lah, kita ngomong Pertamina atau Pertamina mau, biasanya kan ada perjanjian dengan perusahaan-perusahaan kecil untuk proses pengangkutannya. Iya. Dia bawa dasarnya kontrak dengan Pertamina untuk membuat kapal, itu bisa nggak sih? Padahal dia baru buat, sebenarnya udah pegang beberapa kontrak yang akan dijalankan untuk tahun berikutnya. Oh, kalau itu sih sebenarnya kita lihat case by case ya Mas ya. Kita jadi nggak nutup mata juga nih kalau misalnya, wah dia belum 10 tahun. Belum 10 tahun, betul. Kita langsung cut itu, enggak juga sih. Cuman kita lebih relatif, lebih secure gitu ya, lebih enak kalau yang udah pengalaman banget. Dan nggak capek juga kalau kita harus, kalau di bank itu kan ada lagi untuk
apa namanya, kita dengan direktur atau apa Oh iya, menjelaskan komite lah. ada Iya, ada pemaparan yes, lagi kan. betul, Itu betul. nggak alot ya di sana. Betul, karena kita udah bisa, kalau nasabah lama udah bisa jelasin milestone dia. Iya, Nih, betul. tahun ini udah kita nih biayain berapa sih gitu kan, total udah lunas pernah berapa gitu. Nah, balik lagi biasanya kalau kayak mereka ya tiba-tiba ngajuin nih punya kontrak nih sama Pertamina. Biasa kita lihat juga dulu sih Mas gitu. Dia pernah nggak sih kita kasih pembiayaan sebesar itu gitu. Satu oke. itu. Terus kedua kita pasti ngecek juga ini kontraknya sustain nggak gitu. Iya. Selama sustain dan dia sebenarnya juga cukup dikenal di industri sesamanya gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita masuk gitu. Toh ada jelas kan kontraknya, nanti ada cash flow buat bayarnya juga tiap bulannya gitu. Jadi nggak yang wah kita nggak bisa nih gitu. Tapi ya ini lihatnya harus case by case sih seperti Berarti itu. secara umum juga ya sama lah ya, kita melihat dari sisi ownernya, dari sisi laporan keuangannya juga, dari bisnisnya juga. Dan sementara kalau industri perkapalan ini berarti masuk ke dalam grade industri yang aman-aman saja untuk diberikan pinjaman. Sebenarnya atau lagi di hold, jangan terlalu banyak. Kalau di tempat gua sekarang ini salah satu sektor yang cukup menjanjikan ya untuk growth gitu ya. Ayo di Iya, karena nggak banyak bank, gitu nggak banyak bank yang mau masuk ke industri ini gitu. Karena satu tadi itu capital expenditure-nya cukup besar ya untuk bangun ini. Kedua ya risikonya juga lumayan gitu kan, nih kapal bergerak mulu kan. Iya betul. Resiko tabrakan, kebakaran gitu itu cukup besar juga gitu. Dan balik lagi kayak tadi misalnya nih ada klien mau nambah nih misal baru dia, itu pasti kalah saing sih sama yang sudah lama berjalan. Kenapa? Karena yang sudah lama berjalan ini dia udah punya keuntungan yang lebih besar kan dibanding yang baru. Dengan keuntungan yang besar itu dia pasti bisa nego harganya lebih murah nih ke charterer gitu. Nah sementara kalau yang baru mau bikin kapal gitu, wah nggak masuk kalau dia misalnya gue bisa sewain lu sebulan 5 juta. Kalau yang baru ini dengan 5 juta nggak bisa nutup kosnya dia gitu. Makanya pasti pemainnya udah ketaker lah siapa-siapa aja gitu yang bisa capex gitu ya. Itu sih paling. Tadi menarik nih, nggak banyak perbankan yang mau ikut main di industri ini. Iya. Gitu. Karena kita tahu high risk pastinya. Iya, betul. Kan? Contoh yang paling ini adalah film Titanic aja lah. Iya. Itu baru dimulai untuk berjalan, terus langsung ada bencana. Itu kerugiannya lumayan besar kan waktu itu. Yang ditakutkan adalah seperti itu. Kalau dari sudut pandang, kenapa banyak perbankan yang tidak mau invest atau mengambil bidang ini gitu ya. Nah, point of view-nya dari Mas Edo sendiri seperti apa? Kenapa nih bank-bank lain tidak, dan kenapa banknya Mas Edo ini mau gitu? Satu ya, karena mungkin kita tadi udah punya pakem ya kriteria apa aja kita masuk ke perusahaan shipping apa aja. Kedua, kalau kayak masalah itu resiko, memang kan kita sebenarnya di cover insurance ya. Wajib itu insurance tuh udah mutlak lah harus diasuransikan gitu. Kedua, kalau saya lihat kenapa bank-bank lain mungkin ya kurang tertarik dengan industri ini, karena industri ini nih industri di tengah-tengah gitu menurut saya ya. Shipping ini dia nggak di hulu nggak di hilir. Nah kita juga harus bisa analisa hulunya nih gitu. Kalau hulunya oke, Pak, kita selama hulunya nih bisa lihat, wah ini oke nih, makanya kita masih bisa masuk. Dan tadi itu Mas, balik lagi, kita udah punya siapa-siapa aja sih ini yang jadi bidikan kita gitu. Dan dengan pemain yang sudah pengalaman di atas 10 tahun, mereka pasti customer base-nya udah kuat gitu. Ya. Udah kuat. Apalagi kan existing-nya debitur dari Bank Mas juga kan cukup banyak untuk industri ini ya. Dan juga tadi kita bicarakan mereka berada di circle yang sama. Nah, sehingga rekomendasi antara temannya pun ya ini yang pasti yang bukan yang kaleng-kaleng lah untuk yang dijadikan debitur. Iya kan? Betul. Referral mereka juga kan jadi ini kita juga kan. Kadang juga kalau mereka lihat, wah jangan biayain lah itu saingan kita. Dengan dia mandang dia saingan aja kan berarti itu besar juga kan. Peluang. Gitu. Iya, ini peluang juga nih gitu.
Itu sih Mas. Jadi memang ya itu karena tadi kita udah punya pakem lah ya. Kita tuh kriterianya apa aja. Satu tadi sih itu udah pengalaman ya. Iya, betul. Biasa udah lebih dari 10 tahun gitu dan customer base-nya kuat. Dia udah tahu lah di setiap krisis dia udah pernah ngalamin gitu. Tapi jangan sampai nanti nih setelah tayangan ini banyak perbankan yang akhirnya malah tertarik. Atau jangan-jangan nanti Mas Edo langsung dihubungin. Tapi mungkin kan di hijack banyak tuh ya proses di hijack tapi meng-hijack. kayaknya klien kita udah tahu lah kalau mau biayain kapal pasti kemana carinya gitu ya. kemana aja tuh Baik. udah tahu gitu. Oke, nah Mas, kalau menurut Mas Edo nih terkait dengan key point dari kesuksesan industri ini yang bergerak di sektor apa namanya tadi perkapalan ini, apa sih key point yang Mas lihat di sana? Biar dia sustain ke depan Yes. gitu ya maksudnya ya. Kalau saya lihat sih pertama itu ya key point-nya tadi ya satu ya. Dia itu punya customer base yang kuat yang bisa dia maintain tahun ke tahun. Terus kedua, kalau kita bicara misalnya ya kalau kayak kapal tanker kan oke lah dia misalnya di Pertamina kontrak long term gitu ya. Terus yang kedua mereka tuh harus bisa diversifikasi muatan. Kalau bagi saya itu penting ya kayak misalnya kalau kita lihat nih perusahaan pelayaran Takbut Tongkang punya 10 set kapal misalnya 10-10-nya buat ngangkut batu bara. Once batu bara jatuh dia nggak ada angkutan Betul. gitu kan. Nah menurut saya poin saya diversifikasi muatannya ya. itu juga penting juga gitu kan. Jadi jangan semua diangkut buat satu industri gitu. Jadi ya dibagilah porsinya, ada yang buat batu bara, misalnya buat nikel, buat semen. Tapi berapa bukannya gitu. struktur kapalnya kan berbeda, Mas, untuk terkait dengan muatan-muatan yang Nah, berbeda. Sebenarnya yang spesifik itu hanya kapal minyak saja, Mas. Kalau kapal tanker itu pasti spesifik kalau nggak buat minyak, buat gas. Nah, minyak pun itu dia pasti kan udah ya kalau di ini customer kan pasti perusahaan besar kan. Iya, betul. Ya kayak Pertamina, Medco, terus perusahaan kayak oil company aja Iya, gitu. Tapi kalau yang kayak Takbut Tongkang ini dia selain misalnya kan cuman itu dia kayak bak aja sih. Bak ditarik kapal gitu. Nah, itu kan bisa diangkut apa aja, batu bara masuk, nikel masuk, Ya, pertama kayu bisa masuk gitu iya, ya. kayu Material masuk apapun gitu, bisa masuk. semen masuk gitu. Oke. Nah, itu makanya split diversifikasi muatan. Artinya dia juga harus banyak suppliernya dari berbagai jenis industri, jangan Iya, jangan betul. hanya satu industri saja. Iya, gitu, betul. supplier mereka ya atau klien mereka. Betul. Menurut saya sih itu juga penting sih, Mas. Jadi jangan terkonsentrasi di satu ini ya, satu customer gitu. Mungkin orang banyak yang nggak punya gambaran ya, kaitannya dengan sebenarnya perkapalan ini nggak apa namanya, apakah serame seperti mobil atau kendaraan pesawat, itu bisa kasih gambaran nggak tadi Mas, petanya atau gimana? Iya, kalau kita lihat sih, makanya itu waktu itu saya juga sempat ini ya, amazed juga ya. Ini satu perusahaan bisa sampai punya ratusan kapal gitu kan. Terus dia nambah terus di tiap tahun gitu. Saya mikir kan, wah ini berarti kebutuhan pengangkutan banyak nih Iya. gitu kan. Setelah itu ya kita adalah satu sistem ya buat tracking gitu ya. Kalau kita lihat, wah di Indo apalagi negara kepulauan gitu kan, itu banyak banget sih memang apa ya kebutuhan nih buat kapal itu yang makanya itu salah satu poin kita juga sih kenapa kita pengen bank tempat gua kerja ini tetap pengen grow di industri ini gitu di waktu ini ya di sekarang ini gitu. Oke, nah kalau dilihat dari omset ataupun nilai aset dari dunia industri perkapalan ini, kalau kita bandingkan dengan komoditas lainnya seperti hotel atau sejenis lah kayak transportasi ya, pesawat, nggak usah pesawat, mobil atau motor gitu, itu gimana tuh perbandingannya kalau menurut Mas? Nah ini juga makanya salah satu risiko ya kenapa nggak banyak bank mau masuk ke sektor apa, karena ya itu nilainya itu bisa cepat nyusut gitu. Contoh kayak kapal offshore dulu, waktu harga minyak bagus ya, harganya mungkin waktu itu 100, jadi jaminan kita nih 100. 2 tahun kemudian harga minyak jatuh, jelek kan harganya. Itu pas dinilai ulang bisa jadi 30 nilainya. Kapalnya nggak bernilai seperti yang awal gitu. Nah makanya ini
risikonya tuh di situ juga sih kalau kapal. Makanya itu balik lagi kenapa kita milih harus pemain lama di industri itu, karena dengan pemain lama dia pasti bisa lah nyari pasar, customer-nya udah kuat gitu, akan tetap sustain gunain kapal dia gitu. Oke. Kalau misalnya Mas sedikit cerita ya sebelum kita tutup nih, punya pengalaman menarik apa nih Mas waktu ada survei kapal? Ini kalau saya baca catatannya itu Mas Edo tuh pernah melakukan survei sampai dengan ke Sulawesi, Maluku, hanya untuk mengecek kapal di sana. Iya. Oke, bisa nggak sedikit kasih cerita terkait dengan apakah infrastrukturnya juga baik atau hal-hal lain yang mensupport lah terkait dengan OTS di sana? Iya. Nah ini makanya gue juga yang suka di industri ini ya. Jadi gue bisa explore daerah-daerah karena kan mayoritas tambang itu bukan ada di Pulau Jawa nih, di luar kan. Betul. Yang infrastrukturnya nggak se-komplit di sini gitu. Gue kayak waktu itu ke Halmahera Utara itu ya, ke Weda, sampai lihat ke, pokoknya kapal-kapal tuh pasti di daerah-daerah kecil gitu Mas, daerah terpelosok lah. Dan itu ya gue lihat ya secara infrastruktur gue kesana naik mobil pom bensinnya aja bukan SPBU gitu, masih dia dari tong yang gitu. ketengan ya. Iya ketengan, waduh itu makanya gue baru ngelihat, makanya gue suka juga ya. Ternyata di luar nih daerah masih banyak yang belum proper di Jawa ini ya menurut gue ya. Dan pasti kapal-kapal itu akan beroperasi dekat tambang gitu, dimana tambang-tambang itu lokasinya di wilayah yang terpencil gitu, jauh-jauh gitu. Berarti PR bagi pemerintah daerah sana ya, harus memperhatikan infrastrukturnya juga di sana ya? Ya sebenarnya karena mereka buka tambang udah lebih ini sih ya, udah lebih maju gitu. Cuman karena wilayahnya tambang tuh terpencil banget, Indonesia luas banget gitu. Benar. Jadi kayak kita naik pesawat aja nggak cukup gitu, harus naik kendaraan lagi misalnya 2 jam, terus nyebrang lagi kayak di Halmahera nyebrang pakai kapal lagi gitu kan, naik kapal pongpong gitu. Jadi ya seru sih, dan ya gue lihat ya sebenarnya wilayah itu bagus gitu, cuman ya aksesnya aja ke sana tuh jauh lah. Tapi punya pengalaman nggak Mas Edo pada saat mau kapal itu mau lepas landas ya? Kan ada proses kita juga untuk turunin dari darat ke lautan. Iya. Karena saya benar dengar cerita waktu zaman Notariza itu ada cerita dari temannya lagi ketika mau dilepas ke laut kebalik. Iya. Pernah punya pengalaman hal serupa? Kalau gua waktu itu pernah, kan ini kapal kan habis saya dibangun, mau ditarik kan ke laut gitu. Itu pernah, jadi ini pakai tali besi tuh yang ditarik ekskavator biar dia nggak lari kan, ditahan. Itu putus pernah. Putus, jadi agak pas turun gini agak oleng gitu. Untung belum sempet kebalik sih. Kalau si Mas Riza tuh pernah ngeliat tuh oleng kebalik kan. Dan itu ada di berita memang. Cuman kalau yang ini makanya emang banyak sih agak, makanya harus perhatikan safety juga sih pas kita OTS ya, karena ini kan banyak karena daerahnya tambang. Ya itu tadi pas turun seringnya putus gitu kan. Untung nggak ada orang tuh deket. Iya, enggak. Situ Jadi final destination ya. Wah iya bener. Langsung udah. Itu ya makanya itu ya menarik lah kalau di industri kapal nih, karena berkaitan lah dengan industri lainnya. Betul, gitu. Dan risikonya berarti tinggi sekali gitu. Iya betul. Berarti untuk salah satu juga yang harus dicermati oleh perbankan adalah bagaimana manajemen risiko daripada perusahaan perkapalan itu sendiri. Iya, betul. Itu makanya enak sih kalau kita udah tahu tadi perusahaan berpengalaman, pemain besar, pasti mereka udah manage their own risk sendiri lah gitu. Mereka udah dengan sendiri mereka juga tahu nih kita harus apa sih gitu kan. Karena kalau misalnya kayak makanya tadi yang misalnya baru-baru gitu kan, wah nggak usah diasuransiin lah, mahal gitu. Harus diasuransiin 10 Terus miliar. kalau terjadi apa-apa siapa mau nanggung? Iya, makanya kalau mereka udah ini sih Mas, udah tahu gitu. Udah tahu ya, betul. Itu. Siap, Mas Edo, terima kasih Thank banyak. you Mas Ricci waktunya. Untuk segala bentuk informasi yang mengenai dunia perkapalan. Siap. Nanti kita invite lagi untuk hal-hal yang lainnya nih. Salah satunya adalah bicara mengenai manajemen risiko. Seru juga ini untuk dikulik lagi, diangkat lagi dari sisi perbankan gitu ya. Iya, siap. Boleh. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Edo ke kawan-kawan yang ada di rumah, silakan. Iya.
Gue thank you banget udah diundang Mas Ricci nih ke acaranya ya. Memang gue juga sampai sekarang masih belajar lah terkait dunia perkapalan ini, dan sampai kapanpun kayak tetap perlu nih improve knowledge gitu. Tapi ya menurut gue ini industri yang sangat menarik ya bagi gue gitu, yang di saat orang melihat ini risiko besar gitu kan, tapi ini kalau kita bisa manage risikonya dengan baik, terus kita pilih pemain kliennya siapa-siapa aja, pasti ini akan mutual benefit lah bagi bank sendiri sama bagi klien gitu. Dan thank you banget udah diundang nih Om Ricci buat sharing ini. Mungkin nanti ada masternya tuh si Mas Riza tuh, nah itu dia yang passion tuh di Siap. kuliah, Kerja lagi sekarang kerja malah di lagi di mana? perkapalan ya. Iya, nggak bisa lepas dia. Oke. Nah, kalau tadi poinnya teman-teman, intinya adalah dunia perkapalan itu sangat menarik sekali Iya. dan berpotensi. Tapi sayangnya juga ini masih pemainnya masih kecil, masih sedikit ya. Dan mudah-mudahan nanti akan semakin banyak lagi para pengusaha-pengusaha di luar sana yang tertarik nih. Wah, nanti jadi makin banyak kompetitor yang bermunculan. Karena Indonesia kan negara kepulauan, ya Iya, kan? Jadi betul. sangat memungkinkan sekali industri untuk perkapalan ini untuk terus growth untuk kedepannya. Betul. Benar ya Mas? Benar. Thank you Mas Gedo sekali lagi. Thank Senang you, ketemu. Mas Sampai Ricci. ketemu di lain waktu. Dan teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan channel YouTube-nya Ricci Wijaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau konten ini dianggap menarik dan penting buat kalian semua. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye-bye.